baik kecil maupun besar. Terus pakaian harus bersih, harus suci, itu termasuk dari sebagian iman. Walhamdu tamla'ul mizan. Adapun lafaz alhamdulillah, alhamdulillah yang kita baca pas lagi setelah sholat itu bisa memberatkan pada timbangan. Wa subhanallahi, dan adapun lafaz subhanallah, walhamdulillahi, dan lafaz alhamdulillah tamla'ani itu memberati apa atau membandingi apa subhanallah walhamdulillah, atau tamla'u, atau membandingi atau memenuhi sama ma pada sesuatu bainas sama'i yang ada di antara langit wal ardi dan bumi. Subhanallah walhamdulillah itu termasuk kalam atau kalimat yang bisa membandingi apa yang ada di dunia dan di langit, apa yang ada di bumi dan yang di langit. Wassalatu, adapun salat, nurun itu cahaya, nurun itu cahaya. Salat itu termasuk cahaya, keterangan kita tawabunuri fil hadis, harus seperti itu. Was sadaqatu, dan adapun sedekah burhanun itu dalil, burhanun itu dalil ala sihati imanihi, atas keimanan, dalil sebagai keimanannya orang. Sedekah itu, orang sedekah berarti termasuk dari mengesahkan keimanan, termasuk ketika orang sedekah itu termasuk dalilu sihati iman. Kalau sudah orang itu sedekah sebagai dalil bahwa imannya seseorang itu sudah sah. Wasobru, dan adapun sabar diaun itu menerangi. Wasobru, adapun sabar diaun itu menerangi. Wal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an hujjatun itu dalil laka bagimu au laka manfaat bagimu au alaika, atau mudarat bagimu atau bahaya bagimu. Kullun nasi, adapun setiap manusia, yaghuddu itu masuk pagi. Siapa nas? Yaghuddu itu masuk pagi. Siapa nas? Fabai'un, maka orang yang menjual nafsahu pada dirinya, man nas sama pamukti kuha, maka orang yang memerdekakan hu pada mas, au mu bikuha, atau orang yang merusak hu pada nas. Rawahu, menceritakan hu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Wal Qur'an, Al-Qur'an itu sebagai dalil yang manfaat kepada kita atau mudarat kepada kita, tergantung di mana kita menggunakan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu yang meskipun kalamnya Allah, firmannya Allah, tidak selalu manfaat kepada kita. Bukan berarti Al-Qur'annya tidak manfaat, bukan. Kitanya apa Al-Qur'an itu manfaat kepada kita atau sebaliknya. Kalau kita lakukan Al-Qur'an sesuai dengan syariat, kita menggunakan Al-Qur'an, melakukan perintah yang sesuai dengan Al-Qur'an, itu termasuk Al-Qur'an itu sebagai manfaat untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau Al-Qur'an dipergunakan untuk hal-hal yang lain, contoh membenarkan sesuatu yang halal, membenarkan sesuatu yang haram, terus kita menjual Al-Qur'an, kita menjual ayat Al-Qur'an itu adalah mudarat kepada kita. Contoh kecilnya, kita sebagai naudzubillah, kita sebagai pendakwah melalui hadis dan Al-Qur'an. Tapi kita ketika didakwah kita minta tarif, menentukan tarif. Kalau ini naudzubillah 10 juta dengan menjual ayat Al-Qur'an itu sebagai mudarat kepada kita. Sebagian kalau orang itu mencari kasab melalui akhirat, dalam Jiwatul Adqiyah itu kalau orang itu melakukan kasab, mencari pekerjaan, mencari rizki, tapi melalui pekerjaan akhirat, maka orang itu suatu saat di hari kiamat fotonya akan dipajang di neraka. Artinya apa? Dia mencari kasab melalui Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau mau ngundang saya harus 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ini mencari kasab tapi melalui atau menjual Al-Qur'an. Kalau seayat segini. Terus kullun nas yaghuddu fabai'un an-nafsa.
Lah yang manfaat kepada kita itu setiap orang yang bekerja pagi mulai sampai petang, orang yang menjual dirinya kepada Allah, termasuk orang itu yang manfaat, yang takwa kepada Allah. Artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan tuntunan syariat. Kita bekerja karena ingin membutuhi keluarga, menafkahi keluarga. Berangkat pagi, pulang sore. Menjual diri kita kepada jiwa kita kepada orang lain. Artinya apa? Kita ngabdi kepada orang lain, bekerja kepada orang lain, jadi kuli bangunan, jadi ini, jadi apapun kita yang kita lakukan itu termasuk manfaat kepada kita. Artinya apa? Kita itu tetap mendapatkan pahala. Yang dimaksud di sini adalah kita bekerja sesuai dengan jiwa kita, pasrahkan kita, bukan dengan menjual. Artinya apa? Menjual sebagian dari Al-Quran. Kita lakukan seperti ini. Bekerja kepada orang, ya kita ikhlaskan saja. Kita nguli kepada orang, digaji. Jiwa kita kan dibeli oleh orang lain. Kita menjual jiwa kita kepada orang lain. Itu lebih baik daripada orang yang menjual ayat Al-Quran kepada orang lain. Kalau kita sudah bekerja, meskipun pekerjaan kita, na'udzubillah, tidak layak umpamanya, tapi kita sudah menyerahkan jiwa kita kepada orang lain, bekerja kepada orang lain. Hal itu, pekerjaan apapun tidak akan rendah. Karena memang kita dituntut untuk kasab. Hal itu kita kerja sebagai kuli bangunan, naudzubillah, sebagai mendorong gerobak. Itu adalah lebih mulia daripada orang yang menjual ayat Al-Quran. Secara hakikat memang duitnya lebih banyak, uangnya lebih banyak, karena dia menggunakan tarif. Tapi fungsinya atau faedahnya atau pahalanya lebih besar orang yang bekerja, yang sesuai dengan mengeluarkan keringat. Karena satu tetes keringat itu sudah menjadi pahala. Dengan niatan orang itu ingin menafkahi keluarga, apalagi orang tua yang mempunyai anak di pondok. Itu termasuk kita dibalas oleh Allah. Beda halnya dengan orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan keringat. Orang yang menjual ayat kan banyak sekarang ulama, bukan ulama. Kalau ulama nggak mungkin. Banyak orang-orang sekarang, ustadz, kiai dan sebagainya, yang menjual hukum demi uang. Banyak sekarang yang menjual hukum demi uang. Lah hal yang seperti itu, satu, ilmunya tidak manfaat. Kedua, orang itu akan jadi pajangan di akhir kiamat suatu saat. Bahwa orang itu siksaannya lebih kejam daripada siksaan orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Kenapa? Dia punya ilmu tapi hanya dengan uang dia jual ilmunya. Awalnya yang halal diharamkan, awalnya haram dihalalkan. Contoh kecilnya yang kita pahami. Ada sebagian orang, entah itu kiai, ulama, tapi jelas bukan ulama. Ketika ada seorang, dia punya pondok pesantren. Kalau di Jawa, di Madura itu kalau sudah punya pondok pesantren kan kiai, kan ulama. Jadi bukan. Punya santrinya itu cantik, tapi masih di bawah umur. Lalu dia menikahi santrinya melalui bahasa yang ada di sebagian kitab Syara Safina, kalau nggak salah Syarah Sulam. Dia menggunakan bahasa hanya akad berdua. Kamu istri saya, kamu suami saya. Itu disahkan. Sebenarnya sah pernikahan yang seperti itu sebenarnya sah. Tapi adatnya di mana? Keadaannya di mana yang mengesan? Padahal kaul itu perkataan Daud Ad-Dhahiri, yang mana Daud Ad-Dhahiri itu adalah sebagian ulama yang terpecat daripada ulama. Artinya sesat. Kaul Ad-Dhahiri itu dia dipakai kebablasan. Hal itu menghalalkan suatu yang haram. Yang boleh akad berdua itu ketika kita sudah tidak ada orang lagi. Contoh di hutan cuman berdua. Naudzubillah kita berdua sama wanita.
takut kebablasan melakukan sesuatu yang diharamkan, itu nikah boleh. Kamu istri saya, kamu suami saya. Tapi pas sudah jami'un nas, banyak di amaman nas, maka akadnya harus diulang. Dan yang melakukan hal yang seperti itu waktu-waktu berdua itu enggak dosa, enggak haram, karena dia sudah melalui akad. Tapi setelah pulang, kalau dia tetap menggunakan akad yang seperti itu, dosa, zina. Maka ketika pulang sudah amaman nas, banyaknya manusia di depan manusia, maka harus menikahlah lagi yang sesuai dengan syariat. Itu adalah hukum yang digunakan untuk kepepet. Kalau amaman nas menggunakan itu tidak bisa. Daud ad-Dhahiri itu. Terus yang kedua lagi, masalah yang kita pahami ketika sedikit ini hampir lebaran, siapa tahu lebaran kena hari Jumat. Kalau lebaran hari Jumat, Idul Fitri maupun Idul Adha, saqatul Jum'ah. Idza jama'a al-Id wal Jum'ah. Ketika hari Id dan hari Jumat itu berkumpul, saqatul al-Jum'ah. Maka Jumatnya gugur. Artinya apa? Kita sudah sholat Id, maka enggak usah sholat Jumat, karena saqatul al-Jum'ah. Yang kita pahami seperti itu. Dalam kaulnya Daud ad-Dhahiri, kalau Id itu kena ke hari Jumat tidak wajib. Satu. Kedua, sholat duhur tidak wajib. Ketiga, sholat asar tidak wajib. Kaulnya Daud ad-Dhahiri. Hal itu sudah sepakat ulama madzhabul arba'ah bahwa mengatakan Daud ad-Dhahiri itu dipecat sebagai mujtahid, sebagai ulama. Artinya perkataan beliau itu tidak disahkan. Coba secara logika, sholat Jumat gugur disebab Id. Id itu hukumnya sunnah. Sholat Jumat wajib. Kalau kita menggunakan yang seperti itu dijual kepada orang hanya ingin mendapatkan harta, hukumnya murtad. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir karena menghalalkan sesuatu yang haram. Meskipun kenyataannya kita pada orang yang pekerjaannya zina umpama, bertanya kepada kita, hukum zina itu bagaimana? Hukum zina itu bagaimana? Karena awalnya kita mengatakan haram mutlak, secara mutlak haram. Tapi setelah kita dikasih rokok, kasih uang, kasih amplop, sebenarnya hukum zina itu ada dua pendapat. Nah, hal yang seperti itu yang kita akan dipajang di yaumil kiamat di neraka, foto kita dipajang karena kita menjual agama karena tujuan untuk nasab. Zina itu sebenarnya enggak apa-apa kalau dengan syarat ada dua. Setelah dikasih rokok, sebelum dikasih rokok, zina mutlak, mencuri mutlak. Enggak ada toleransi syariat. Setelah dikasih, masa enggak ada toleransi syariat? Sebenarnya ada. Orang yang seperti itu akan disiksa. Fotonya dipajang. Terus al-hadisu ar-rabi. Cepetan karena ini waktunya mepet. Al-hadisu ar-rabi. Adapun hadis al-hadisu adapun itu hadis ar-rabi yang nomor 4, ar-rabi yang nomor 4 wal insyiruna dan 20 an Abi Dzarrin al-Ghifari, dari Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu, moga-moga ridha Allah siapa Allah anhu dari Nabi, anhu dari Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu. Abi Dzarrin itu adalah sahabat yang pernah dibuat kandas oleh kuburan. Abi Dzarrin itu salah satu sahabat yang dibuat